Ya, mohon maaf nih, belum direkam. Baik, Bapak dan Ibu, betul ya. Tadi yang pertama, karena tadi yang Pak Syukur sama Pak Dadang menyampaikan, kita harus memprioritaskan customer. Kemudian kita juga harus melihat fluktuasi dari harga atau dari kuantitas inventory. Jadi kalau kita beli banyak, menyimpan, membeli banyak mungkin akan lebih murah dari membeli satuan. Maka manajemen memutuskan untuk menyimpan. Kemudian dari sisi customer, supaya customernya tidak lari kemana-mana, kemudian dilakukan persediaan atau penyimpanan barang. Yang berikutnya dari Bu Grabiana tadi, supaya tadi menjaga perusahaan untuk kestabilan perusahaan, artinya ini dalam hal pelayanan gitu ya, supaya tidak terganggu, ini adalah dampak dari yang dua tadi. Sehingga terjadi keseimbangan dari pelayanan tadi gitu ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu kita sudah bisa menyimpulkan kenapa kita harus menyimpan gitu ya, barang atau apapun yang dalam persediaan urusannya dengan customer. Yang pertama tadi adalah untuk eksternal, eksternal itu adalah ke customernya. Yang kedua untuk internal, internal itu adalah kita memproteksi agar kita bisa melayani pelanggan. Nah, jadi sangat penting dalam hal ini, inventory itu kaitannya dengan pelanggan. Maka salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan kita melihat apakah demand kita itu memerlukan atau tidak. Nah, itu yang kenapa pentingnya tadi dari prokestik. Nah, baik Bapak dan Ibu, dari dua tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa menyimpulkan ini salah satu kenapa sih kita harus menyimpan gitu ya di persediaan ini. Nah, pertanyaan kedua nih Bapak dan Ibu. What restrict the amount of inventory we hold? Jadi apa kendala gitu Bapak dan Ibu ya? Besar dari inventory-nya berapa besar yang harus kita simpan? Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu hal apa saja atau faktor apa saja gitu yang mempengaruhi besar atau tidaknya inventory yang kita simpan. Jadi contoh Bapak dan Ibu misalkan ya di PT Pos, kita sudah mengetahui bahwa eh, apa namanya materai itu harus kita tetap simpan gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau materi kan kebetulan kecil lah Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan dalam barang, berapa sebetulnya sih jumlah barang yang harus kita simpan? Nah, kira-kira Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa sih faktor yang mempengaruhi kira-kira berapa besar yang akan kita simpan itu apa saja? Silakan Bapak dan Ibu. Izin saya lagi Pak ya. Siap, siap Pak. Silakan Pak. Eh, Mungkin yang pertama demand Pak ya. Jadi permintaan dari customer itu kita bisa lihat mungkin trennya beberapa waktu sebelumnya, permintaan itu seberapa besar. Sehingga dari situ kita bisa salah satu faktor yang menentukan kita berapa banyak harus kita simpan. Oke, Kemudian yang pertama itu, yang kedua terkait dengan biaya juga Pak. oke, Maksudnya maksudnya apa namanya, eh, harga barang yang akan barang yang kita simpan, yang akan kita simpan itu sebagai persediaan dari sisi biaya seperti apa. Tentunya ini melihat dari komoditinya Pak ya, dari barangnya Pak ya. siap. Mungkin kalau di kantor pos ada meterai, ada barang-barang apa namanya ya, benda-benda seperti itulah, perangko, meterai, kemudian ada kartu pos, ada kertas-kertas, tentunya berbeda dengan ketika barang yang kita simpan, misalnya produk makanan yang ada kadaluarsanya atau yang harus disimpan Ya. di mesin pembeku, itu tentunya pertimbangannya akan berbeda. Tapi faktor itu menjadi faktor kedua untuk dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga juga apa namanya, eh, kapasitas tempat penyimpanan kita sendiri, Pak. Itu tentunya juga apabila komoditas yang kita simpan itu barang yang besar, Pak. Kalau mungkin Hmm. barang-barang kecil itu bisa kita abaikan, cukup kita punya ruangan kecil bisa menyimpan barang banyak. Kalau misalnya materai, tentunya berbeda kalau komoditas kita misalnya meja atau manufaktur yang lainnya. Nah, faktor tempat itu menjadi sangat penting. Mungkin dari saya tiga hal itu, Pak. Nah, oke, baik. Suku ini sudah sangat lengkap nih. Berarti tadi ada saya menggarisbawahi tadi Pak ya, yang ada kaitannya dengan eh, gudang ya Pak ya. Tadi adalah kapasitas Pak ya, kapasitas kalau barang-barangnya besar. Kalau barang-barangnya kecil nggak ada masalah ya Pak ya.
juga tadi terkait dengan modal, ini juga menjadi penting karena kan jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, Pak Syukur, terima kasih. Pak Syukur, betul ya saya manggilnya Pak Syukur atau ada panggilan lain, Pak? Sebenarnya syukuri Pak Mas, ya, Oh, garingnya Pak. oh, Syukur ya, Pak Syukur ya, oke. Iya. Ya, berarti saya panggilnya Pak Syukur ya. Terima kasih, Pak Syukur. Yang lain, silakan. Ini Maaf Kak, masih, mungkin sedikit menambahkan, oke, silakan Pak Yulido. kalau di saya itu tuh biasanya dilihat dari produk ranking, Pak. Jadi Oke, misalnya eh, produk ranking 1 sampai 10, nah itu tuh harus kita sediakan di gudang gitu. Jadi nggak boleh kosong gitu, Pak. oke. Gitu. Untuk produk-produk yang lain mungkin untuk menghemat kapasitas gudang kita nggak bikin, mungkin kita bikin 2 bulan sekali gitu. Nah, oke. Kalau misalnya yang untuk produk ranking tadi, pasti kita bikinnya tuh sebulan sekali tuh pasti harus ada, harus produksi gitu, Pak. Oke. Pak Yulido, Mungkin gitu, kalau Pak. di Ya. sana produk rankingnya berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan rata-rata penjualan tadi, Pak. Oh, rata-rata penjualan. Baik, baik, baik. Betul. Baik, Betul, berarti Pak. dengan tingkat penjualannya kita upayakan kalau 1 sampai 10 harus ready gitu, Pak ya? Ya, betul. Nggak boleh kosong, nggak boleh sampai kosong gitu. Oke, baik. Gitu, Pak. Oke. Ya. Mungkin itu aja, Pak, tambahannya. Siap, siap, siap. Terima kasih, Pak Yulido. Ini sangat baik tuh Pak, udah ada 4 faktor tadi. Ini ada product ranking sebagai metode selanjutnya setelah kita melihat dari kebutuhan customer. Kita akan melakukan product ranking. Nanti Bapak dan Ibu, kita akan, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengenal namanya ABC analisis ya. Mungkin Pak Yulido juga melakukan membuat ini ya di tempat Bapak. Atau di PT Pos pernah melakukan dengan ABC analisis Bapak dan Ibu. Kalau saya mungkin belum, Pak. Ah, belum ya? Oke, Ah, baik. Baik, Pak Yuda. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah tadi sudah disebutkan 4 faktor tadi yang harus kita lakukan supaya kita, kenapa sih atau berapa jumlah gitu ya, berapa jumlah yang harus kita simpan gitu ya. Ini berapa banyak tadi. Kemudian yang membatasi jumlahnya itu apa? Tadi sudah disebutkan juga Bapak dan Ibu ya. Kalau yang untuk membatasi pasti tadi dengan yang Pak Yuda ada sama Pak Sukuri sama Pak Yuda menyampaikan. Yang pertama permintaan melalui ranking. Kemudian tadi kapasitas. Terus yang membatasi juga tadi ada masalah di biayanya. Sehingga kita membuat persediaan itu berdasarkan variabel-variabel yang tadi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu dalam konteks logistik, ini persediaan ini memang menjadi bagian di proses logistiknya. Di sini ada perkembangan Bapak dan Ibu ya dari sejarah logistik ini karena kita masuk di jurusan logistik, saya harus menyampaikan hubungannya di persediaan ini dengan logistik. Sejak Perang Dunia Kedua sampai awal 21 ini Bapak dan Ibu, kebutuhan bagaimana membuat efektif dari manajemen stok atau manajemen inventory ini telah meningkat ini secara substantially atau sangat dibutuhkan dengan konteks adanya SCM. Kenapa ini penting? Karena ternyata customer ke sini itu bergeser, apalagi produk-produknya consumable, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau produk-produk yang tergantikan oleh produk lain, begitu produknya nggak ada, ya sudah, dia akan lost sales gitu ya. Kalau lost sales tadi kalau di beer game itu dendanya lebih banyak. Karena lost sales itu berarti dia pindah ke tempat lain atau dia tidak mengkonsumsi apa yang harusnya dia konsumsi. Nah ini menjadi kegagalan, termasuk di Perang Dunia Kedua. Begitu logistiknya dia tidak ada tuh untuk perangnya, ya sudah, dia tidak bisa lakukan. Nah mungkin Bapak dan Ibu juga mengamati Perang Ukraina saat ini juga sama. Perangnya adalah perang logistik gitu ya. Begitu Ukraina belum dibantu NATO, agak keteteran, tapi setelah dibantu, dia agak agak bagus lagi. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi bagian dari ini di perubahan paradigma di logistik sejak Perang Dunia Kedua, itu mereka melakukan atau mengcapture dari proses militer ke proses sipil sehingga perang sesungguhnya dalam bisnis itu adalah perang di persediaan di logistik atau dalam hal ini adalah masalah stok. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat apa yang membuat inventory ini menjadi lebih kompleks gitu ya.
Yang pertama ini karena saat ini gitu ya, produk life cycle ini menjadi pendek, Bapak dan Ibu. Jadi produk life cycle barang-barang yang muncul di tempat kita, ini khususnya yang consumable itu pendek Bapak dan Ibu, termasuk elektronik, termasuk juga kendaraan saat ini gitu Bapak dan Ibu. Ini produk life cycle-nya ini menjadi pendek gitu ya. Nah, ini yang membuat bagaimana inventory menjadi kompleks gitu ya, karena pendeknya dari produk life cycle ini. Tidak seperti 50 tahun yang lalu atau bahkan 100 tahun yang lalu ketika produksinya itu sangat tinggi. Sehingga kenapa sih inventory ini menjadi sangat kompleks gitu ya, harus dipelajari dan harus kita make sense atau kita membuat kombinasi terhadap pemenuhannya karena produk life cycle-nya menjadi pendek. Yang berikutnya adalah ini availability. Ini terkait dengan ketersediaan. Ketersediaan ini bagi customer seperti yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan, ini lebih penting bagi customer. Jadi ketika low sales ini menjadi sangat sangat mungkin dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu kalau mungkin Bapak dan Ibu lihat sekarang di marketplace Bapak dan Ibu. Jadi di eranya marketplace saat ini mereka menggunakan beberapa toko kalau di marketplace. Tapi untuk gudang mereka menerapkan replenishment yang memang tersebar, dicari yang terdekat, kemudian nyewa atau bergabung dengan yang lain. Nah, ini salah satu cara untuk mempersiapkan ketersediaan bagi customer. Sehingga sekarang muncul kalau Bapak dan Ibu ada yang berbisnis namanya dropshipment gitu Bapak dan Ibu ya. Ini adalah memilah gudang-gudang menjadi lebih kecil supaya apa ketersediaannya menjadi lebih mudah bagi customer. Ini yang kedua Bapak dan Ibu. Yang ketiga, ini awareness tentang cost of working capital. Ini sangat meningkat saat ini. Jadi sehingga good stock management ini sangat krusial untuk mengontrol atau mengendalikan working capital. Jadi Bapak dan Ibu mungkin cost of working capital ini Bapak dan Ibu bisa perhatikan saat ini bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat bagaimana produk Cina itu sangat membanjiri tempat kita karena cost of working capitalnya bisa lebih rendah dari kita gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini produk variety atau variasi dari produk. Nah, variasi dari produk ini Bapak dan Ibu saat ini mungkin Bapak dan Ibu bisa saksikan juga. Semakin banyak variasi, ya stok semakin masalah gitu. Makanya tadi Pak Julian menyampaikan kita membuat ranking gitu ya, membuat rankingnya. Ranking itu salah satunya adalah untuk mensiasati bagaimana produk variety ini bisa lebih baik. Yang berikutnya adalah global trade. Bapak dan Ibu sekarang tidak ada sekat antar negara. Ini juga menjadikan demand-nya bisa bermacam-macam, juga bisa dari berbagai negara. Yang harus siap adalah di sisi logistiknya, atau dari sisi pengiriman, atau dari sisi freight-nya. Sehingga kita perlu mentransaksikan bagaimana barang-barang ini dibuat. Jadi salah satu contoh Bapak dan Ibu yang pemerintah sekarang lakukan, mereka membuka pelabuhan berikat. Jadi ada PLB yang bisa dikelola oleh swasta, mendekatkan barang-barang yang impor untuk disimpan di tempat di PLB, sehingga memudahkan. Ini salah satu cara bagaimana global trade ini bisa dilakukan. Yang terakhir ini adalah demand polarization increase. Jadi prosesnya karena pasar itu turbulence gitu Bapak Ibu ya. Jadi pasarnya sangat carut marut. Kalau misalkan Bapak ada mengetahui di manajemen strategi itu ada namanya blue ocean, ada red ocean. Nah, kita bukan di blue ocean tapi sudah red ocean untuk banyak bisnis. Sehingga kita memerlukan diskusi atau memerlukan bagaimana mengamankan inventory. Nah, ini Bapak dan Ibu yang membuat inventory menjadi kompleks. Jadi apa yang menyebabkan inventory ini menjadi kompleks itu salah satunya adalah yang diantara kami. Nah, Bapak dan Ibu, sehubungan dengan itu, ini ada metode yang memang sangat populer Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar adanya Six Sigma atau Sigma. Jadi stok ini bertindak sebagai buffer yang untuk melihat ketidakpastian dan juga variasi antar operation. Jadi kalau ada ketidakpastian, maka kita membutuhkan stok. Jadi kapan kita melakukan persediaan itu kalau kita mengalami ketidakpastian.
Dalam artian Bapak dan Ibu, kalau misalkan stok untuk besok kita sediakan untuk besok itu hari ini, nah itu mungkin ketidakpastiannya yang sangat tinggi. Tapi kalau kita siapkan stok untuk jangka panjang, berarti ketidakpastiannya menjadi lebih panjang, gitu ya. Nah, variasinya terjadi nanti di operasinya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah menyaksikan, kita harus persiapan nih barang-barang yang kita siapkan untuk di material. Contoh yang tadi Pak, siapa tadi Pak, yang mempersiapkan untuk pemilu, ya Pak Dadang mungkin. Ini kan sudah pasti ya Pak, kalau itu ya, berapa jumlah yang harus disiapkan, kemudian variasinya ada berapa banyak, mungkin sudah disiapkan. Sudah sangat jelas, tapi kalau produk-produk yang memang kita tidak tahu demand-nya, ya kita harus mempersiapkan dengan sangat pasti. Gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan dengan memulai untuk pengenalan dalam inventory secara umum. Nah, ini mengenai term yang ada di inventory. Yang pertama, Bapak, ada istilah item. Nah, item ini adalah berbagai produk yang disimpan di dalam stok. Jadi disebutnya item. Jadi kalau dalam inventory, ini bahasa umumnya disebutnya item. Kalau mungkin Bapak ada yang menyebutkan pieces gitu ya Pak, bisa pieces gitu ya. Nah, kemudian ada unit. Nah, ini yang sangat umum digunakan di bisnis logistik, ini namanya adalah unit atau SKU. Jadi berapa SKU, dan ini stock keeping unitnya berapa. Nah, ini adalah hubungannya dengan unit. Unit itu adalah ukuran standar atau kuantiti dari sebuah item. Jadi kuantitas dari suatu item itu ada unit. Jadi kumpulan item itu adalah unit. Nah, sehingga muncul istilahnya stok. Jadi ini ada all goods atau material atau produk atau komponen yang disimpan kemudian diorganize atau dikelola untuk masa depan untuk digunakan di masa yang akan datang. Nah, ini disebut dengan stok. Jadi item atau unit ini masuk ke dalam goods, material atau produk. Jadi goods itu bisa dikumpulkan dalam bentuk unit atau juga dibutuhkan dalam item. Material juga sama seperti itu. Nah, kemudian dia disimpan, maka disebutnya stok. Nah, sehingga inventory itu menurut dari Watterson Donald tahun 2003 ini adalah sebuah daftar dari item yang disimpan dalam stok, kira-kira begitu. Atau bisa juga disebutkan bahwa ini adalah daftar dari item atau unit yang disimpan di dalam stok. Nah, dalam bahasa sehari-hari, kadang gitu Bapak dan Ibu ya, banyak orang yang menyebutkan stok sama inventory ini secara bergantian. Jadi, kalau ada yang ngobrol, ini stoknya berapa? Berarti dia ngobrolnya inventory gitu ya. Atau dia ngobrol inventory, yang dibicarakan jelas stok. Tapi konteks dari stoknya itu adalah satu material tadi, atau barang, atau juga produk, yang istilah umumnya disebutkan item atau unit. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sini kira-kira ada diskusi? Silakan. Bertanya Pak, Ya, izin. silakan Pak Syukuri. Kalau unit ini bisa berjenjang nggak Pak misalnya? Kalau item kan udah pasti ya, dia satuan terkecil dari produk itu ya. Ya. Sementara unit ini bisa misalnya apa ya? Misalnya kita bicara buku. Buku ini satuannya ya satu buku itu. Kemudian dia dikemas dalam satu plastik isinya 10 buku. Itu kan unit, satu unit isinya 10. Ya. Kemudian setiap 10 unit tadi dimasukkan di pack lagi menjadi satu kardus yang isinya 100 buku. Itu unit itu bisa bersarang seperti itu Pak ya? Atau Ya, berjenjang seperti itu? betul Pak. Jadi dalam hal lain, setelah digabungkan dalam unit Pak, kalau di termnya sistem produksi itu disebut dengan batch Pak. Jadi kalau kumpulan unit dia masukkan dalam batch gitu. Oke Pak. Ya, gitu Pak. Jadi kelompok ini kenapa kita tidak masukkan dalam bentuk yang lebih besar Pak? Mungkin nanti akan saya masuk di apa namanya MRP Pak ya. Nah di MRP itu akan karena termnya diambil dari manufaktur, kita akan masuk ke ada item, ada unit, kemudian nanti ada batch Pak, sistem batch gitu. Kemudian ada juga lot Pak, nanti ada lot, ada batch, ada unit, ada item. Nah itu nanti Pak di term yang lain, karena ini yang umum digunakan di
di gudang-gudang yang ada di bisnis logistik biasanya mereka banyaknya menyebutkan berapa SKU gitu Pak. Nah, tapi ini dalam kelompok goods atau kelompoknya material atau kelompoknya produk Pak gitu. Gitu Pak Sukuri. Ya Pak, terima kasih Pak. Siap, siap. Tapi istilah Bapak itu betul Pak. Jadi kalau Bapak udah mengelompokkan begitu juga boleh. Atau Bapak bisa mencontohkan kalau di pos seperti apa Pak untuk apa namanya penjelasan dari item sama stok ini? Eh, Sama sih Pak, ada seperti itu Pak, ada berjenjang juga, ada pengelompokan tuh Pak. Mhm, Misalnya, misalnya kita ambil meterai Pak ya, meterai mhm. tempel itu Pak. Oh Meterai ya, tempel itu itemnya itu satu, misalnya meterai 10.000 itu Pak ya. ya. Itemnya ya satu, yang satu keping ya istilahnya Pak, itu yang harga 10.000. Mhm, Kemudian dia dalam satu lembar itu mhm. isinya ada 50 meterai Pak. Oh, Tapi dia oke. masih bentuk satu lembar aja Pak. Satu Isinya lembar ya, Pak. 50. Oh. Jadi kan kalau meterai itu ada perforasinya bisa sampai kecil-kecil tuh Pak ya. Ya, Jadi ya. satu lembar itu isi 50 meterai. Kemudian setiap setiap berapa saya lupa, mungkin setiap 10 lembar itu Mhm. dimasukkan ke dalam satu kemasan amplop. Nah, Hmm. kemudian Hmm. setiap amplop tadi bersih 10 lembar, yang tiap lembarnya isi 50 meterai, Pak. Kemudian setiap satu amplop tadi itu berjumlah ada 10 amplop, dia ada kemasan kardus lagi, Pak. Jadi Oh, kalau baik. misalnya SKU-nya yang mana itu jadi jadi bingung juga, Pak. Apakah yang satu lembar isi 50 tadi, atau satu sampul isi 10 lembar, atau Ya, yang satu kardus isi 10 sampul itu. oke. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Kalau gitu Pak, nanti dekomposisinya itemnya Bapak bisa masukkan bisa ditarik ke yang lebih tinggi Pak. Kalau misalkan yang terakhirnya satu SKU itu, tapi biasanya kelompok produk gitu Pak. Jadi kalau ada contoh yang tadi Bapak sampaikan, ditarik ke atas, kalau lihat jenjangnya kan di Bapak ada 4 Pak ya tadi Pak ya. Iya, betul, Pak. Ada 4. Bapak bisa tarik ke atasnya saja gitu Pak. Jadi yang disebut dengan SKU-nya itu yang paling atas tadi Pak, yang 50 itu. Nah, nanti baru dekomposisi ke item. Gitu Pak. Oke, Pak. Siap. Bapak dan Ibu, ini di setiap perusahaan itu saya juga menemui hal yang berbeda, Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan kaget. Jadi kalau menemui hal yang berbeda, yang terpenting Bapak dan Ibu, kebutuhan kita adalah satu, ketika disimpan di inventory, kita bisa mengetahui barang sampai pieces atau unit yang terkecil. Itu yang paling penting Bapak dan Ibu ya. Karena di beberapa perusahaan atau di beberapa bisnis logistik, mereka bahkan item itu disebutnya dalam bentuk satu palet, Pak. Jadi satu palet menyebutnya itu adalah itemnya, karena dia sama gitu ya produknya. Begitu dia di dalam satu kelompok penyimpanan atau di dalam satu row atau satu bar, mereka menyebutkannya itu adalah SKU-nya. Nah, tapi di term yang sama di SKU itu memang biasanya itu adalah kumpulan dari item-item yang disimpan dalam satu unit disebutnya SKU gitu, Pak. Baik, ada yang lain Bapak dan Ibu? Lagi Pak, saya Pak bertanya Siap, Pak. siap Pak Sukuri. Kalau pencatatan di buku persediaan kita Pak, atau kalau dulu saya masih di buku Pak ya, meskipun sekarang ada sistem, tapi yang dicatat itu sama Pak adalah, kalau kasus materai tadi adalah item Pak. Oh, Jadi item. even dia sudah dibuka dari kemasan terkecil, Mhm. tapi tetap ketika kita mencatat di sistem atau di buku kita itu adalah jumlah item Pak. Apa Oh, memang seperti itu Pak? ya, Karena ya. kita nggak di pos itu, untuk misalnya kasus materai tadi ya, misalnya di Mhm. suatu kantor, persediaan materai di kantor A berapa, itu catatan kita ada sekian ratus atau sekian ribu eh, item gitu Pak. Bukan Ya, bukan ada 50 unit dan 50 SKU dan 12 item, nggak seperti itu, tapi harus dalam satuan item. Itu memang lazim seperti itu atau seperti apa? ya. Betul, Pak Sukuri. Jadi di bisnisnya yang ditulisnya itu item, Pak. Di mana di customer gue juga sama, Pak, item. Jadi saya ketemu di Unilever ternyata sama, Pak. Jadi setelah ada SKU itu adalah untuk proses penerimanya, oh ada berapa SKU? Oh sekian. Dia menyebutkan untuk persiapan tempatnya saja. Tapi begitu masuk ke inventory, masuknya item, Pak. Betul, Pak, yang tadi saya sampaikan. Oke, oke. Memang harus seperti itu Pak ya. Oke Pak. Makasih Iya, Pak. betul. Karena katanya, Pak, valuable atau ada harganya lah kira-kira, Pak.
Baik, terima kasih Pak Sukuri ya, masukan yang baik ini. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang lain? Maaf Pak, Ayo, mau Widodo, silakan. menambahkan Ya, betul itu Pak, kata Pak Syukri tadi saya juga gitu Pak. Jadi oke. di apa kita itu kan di kartu stoknya itu per item gitu. Nah, Mhm. setelah nanti mau dikirim kan kita packing baru nanti bentuknya dus gitu kan. Nanti hitungnya satu koli, satu palet gitu, Pak. Ah, betul. Betul, Hmm, Pak. Ada gitu Pak. kuali, Benar ada benar palet ya, itu. Pak. Di saya juga sama gitu. Tapi di inventory-nya tetap tetap pieces, Pak ya? Iya, tepis betul, Pak. Iya, iya. Gitu, Oke, Pak. oke. Karena yang paling aman itu, Pak, kayaknya ya. Ya, saya cerita sedikit, Pak. Ada di satu perusahaan logistik. Jadi, SKU ketika ada satu palet, Pak, mereka menyebutkan untuk persiapan penyimpanan saja. Karena yang dideteksi ternyata kalau mereka pernah menggunakan dalam satu, mereka menyebutnya satu dus, Pak ya, satu, ada juga yang di dalam kantong, ada satu dus, ada kantong. Nah, begitu mereka mencatatkan dalam bentuk kantong, kan harusnya di dalam kantong itu misalkan ada 12, Pak. Ini konteksnya susu nih, Pak ya, susu formula. Nah, ketika dilakukan stok opnam, yang diceknya tidak berdasarkan item, nah itu yang menjadi permasalahan, Pak. Memang cepat, tapi ketika ada kehilangan ya tidak terdeteksi. Nah, itu jadi masalah utama ternyata, Pak. Gitu. Ya ini yang mungkin sangat populer di item. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang didiskusikan lagi? Saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Oke. Bapak dan Ibu, sehingga kalau kita mendefinisikan dari inventory management, ini disebutnya adalah fungsi, Bapak dan Ibu ya. Jadi, function responsible. Jadi adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk seluruh keputusan tentang stok dalam organisasi. Jadi kalau judulnya manajemen inventory atau manajemen persediaan, ini adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk keputusan tentang stok yang ada dalam organisasi. Maka di sini perlu yang pertama kebijakan, yang kedua ada aktivitas, yang ketiga ada prosedurnya untuk memastikan bahwa jumlahnya benar, kemudian spesifikasinya juga benar, kemudian dengan waktu yang tepat. Sama seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ada policy, ada aktivitas, ada prosedur. Maka kalau kita membuat policy pasti ada metode. Nah, metode itulah nanti yang akan kita pelajari sehingga aktivitas dan prosedur yang kita lakukan itu berbasiskan dari policy yang kita tentukan. Jadi contoh sederhana Bapak dan Ibu, kalau di Toyota mungkin itu dikenal dengan zero inventory atau zero stock. Stoknya nol. Nah, itu adalah kebijakan. Nah, dari kebijakan ini akan muncul aktivitas dan prosedurnya seperti apa. Sehingga nanti inventorinya ini dia bisa jadi nol gitu. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya. Ini secara garis besarnya saja. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kalau ditanya apa definisi dari manajemen inventory ya Bapak dan Ibu sampaikan saja seperti ini. Jadi dia yang bertanggung jawab dari seluruh keputusan untuk memastikan bahwa stoknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah alasan-alasan kenapa kita harus menyimpan stok. Ya. Tadi udah diungkapkan di yang 8 tadi, ini yang lebih detail lagi Bapak dan Ibu, keterkaitan dengan ini dari Martin Christopher, ini sangat populer tahun 98. Ketidakpastian ini adalah ibu dari inventory gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi munculnya inventory itu karena ketidakpastian ini Bapak dan Ibu. Jadi karena ketidakpastian ya saya harus nyimpen gitu ya. Nah, ini kenapa muncul astronominya ini sehingga ada inventory. Yang pertama ini customer unreliable forecast. Jadi peramalannya itu Bapak dan Ibu selalu ada bias. Nah, biasnya itu ada yang bisa dijaga. Makanya tadi Pak Julian menyampaikan harus ada rankingnya. Berarti ada bias yang memang terjadi. Mungkin saja pas waktu meramalkan dengan 3 bulan itu yang paling presisi gitu ya. Walaupun tetap masih ada masalah karena masalah itu artinya oh kita terlalu banyak, terlalu sedikit. Karena belum tentu juga untuk 3 bulan ke depan akan sama. Yang berikutnya, our unreliable forecast ini bad planning. Jadi kalau merencanakannya jelek ya karena tidak reliable gitu Bapak dan Ibu ya pasti kita merencanakan dengan jelek juga.
Yang berikutnya adalah kalau ini diproduksi Bapak dan Ibu ya, ini penjadwalan yang tidak akurat Bapak dan Ibu. Jadi misal ya Bapak dan Ibu ya, mesinnya tidak siap, tapi stoknya sudah ada, atau dia mempercepat produksi, padahal stok kita itu butuh waktu gitu ya, dengan adanya lead time, nah ini menjadi bermasalah. Yang berikutnya ada inventory control yang buruk gitu Bapak dan Ibu. Kemudian juga supplier ada masalah terkait dengan kirimannya, kualitinya. Kemudian yang transportasi juga tidak reliable, macet segala macam Bapak dan Ibu ya, jadi masalah pokok lah kalau di bisnis logistik. Kemudian adanya lead time, kemudian ada setup time juga bermasalah, maintenance yang buruk juga bermasalah juga, seasonal demand exceed capacity ini Bapak dan Ibu. Kalau kita memperkirakan contoh seperti contoh Lebaran Bapak dan Ibu ya. Kalau kita kalender matahari, ini pasti akan selalu mundur Bapak dan Ibu ya. Selalu mundur, tidak bisa disamakan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita menggunakan kalender matahari. Nah, sehingga seasonal ini tidak akan terjadi gitu ya. Kalau menurut itu pasti akan mundur waktunya ya sekitar 20 atau 10 hari. Ya, salah satu contoh seperti itu. Tren juga sama. Ketika berubah jadwal ya berubah juga. Yang berikutnya ada time loss based on value added activity. Ini biasanya kalau tidak ada nilai tambah yang disampaikan maka itu akan bermasalah juga. Yang berikutnya ini spekulasi dari supply atau price. Jadi keterkaitan dengan ini Bapak dan Ibu biasanya kalau ada iming-iming, oh ini ayo beli sekarang kita diskon nih. Belinya bisa banyak-banyak, nanti kita bisa lakukan prosesnya gitu ya. Dan diproses lebih cepat. Nah, ini biasanya juga mempengaruhi ketika dilakukan inventory ini. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini adalah jenis-jenis tipe dari stok Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, ini Bapak dan Ibu, ini ada yang disebut dengan raw material, yang sebelah sini, ini raw material. Kemudian ada juga work in progress, ada juga finished good. Jadi barang-barang yang dibuat di stok ini ada 3 yang utama. Raw material, work in progress, ada finished good. Nah, dari work in progress ini bisa juga ada yang bentuknya consumable, ada juga spare part. Karena spare part ini sekarang menjadi independen Bapak dan Ibu. Walaupun dihasilkan dari work progress, tapi biasanya juga independen. Nah, yang consumable ini hanya bagian, biasanya ada juga yang finished good, ada work in progress, ada juga raw material, tapi consumable. Nah, yang di bawah ini sebetulnya ada di dalam masing-masing ini Bapak dan Ibu ya. Tapi yang paling utama itu adalah 3 ini. Raw material, work in progress, sama finished good. Nah, tinggal Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari tipe stoknya, maka yang value-nya semakin meningkat Bapak dan Ibu, raw material, work in progress, sama finished good, semakin ke bawah ini semakin bernilai Bapak dan Ibu. Maka jenis penyimpanan ini harus berbeda. Ketika kita menyimpan finished good, kemudian menyimpan stok, work in progress atau WIP sama raw material ini akan berbeda tuh cara penyimpanannya. Nah, ini yang memang dibutuhkan hubungannya nanti dengan penyimpanannya. Tapi kalau dalam inventory-nya mungkin yang membedakan adalah nanti ABC-nya. Mana yang paling mahal gitu Bapak dan Ibu ya. Mana yang paling ini memiliki nilai yang lebih. Nah, ini yang membedakannya. Kemudian yang maintenance sama excess atau scrap ini memang itu bagian dari tipe yang lain. Tapi ini akan dipelajari di luar dari saat ini Bapak dan Ibu. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini adalah tipikal penggunaan dari stok. Jadi Bapak dan Ibu, ini bisa kita lihat kalau Bapak dan Ibu menyaksikan atau dalam kehidupan sehari-hari, ini ada supplier, Bapak dan Ibu, ini ada customer. Nah, ketika ada supplier sama customer, kebutuhan dari stok ini akan disimpan di tengah-tengah, kira-kira begitu. Jadi ini unit yang akan disimpan sampai dia dibutuhkan. Jadi begitu supplier akan mengirim, maka ini akan disesuaikan dengan kebutuhan customer-nya, kapan dia butuh. Sehingga kalau ada stok yang disimpan di sini, ini biasanya akan melihat berapa customer-nya bisa menerima. Nah, ini gambaran detail dari kehidupan Bapak dan Ibu yang di perusahaan gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Sehingga kalau Pak saya butuh ini, oh tidak ada, berarti kita punya masalah di sini, stock of itemnya. Gitu. Baik Bapak dan Ibu,
Saya perkenalkan sedikit tentang stock cycle ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan ini stock level, yang garis atas ini stock level atau level inventory-nya, kemudian ini adalah penggantian atau kapan kita harus menggantinya, maka kalau misalkan ini mau habis, Bapak dan Ibu, ini turun, stoknya habis. Nah, kapan kita memesan, ini ada namanya lead time. Lead time itu adalah waktu ancang-ancang ketika barang itu dipesan, ini akan datang selama lead time ini. Jadi kalau kita pesannya di garis ini, nanti dia akan datang ya di ujung sini. Nah, bagaimana agar lead time-nya digeser sehingga stoknya akan terjaga. Nah, ini yang satu siklus seperti ini disebut dengan stock cycle. Nah, kita akan mengetahui ini berapa waktu yang tersisa atau berapa jumlah waktu yang dibutuhkan agar stok ini tetap aman dari pengisian kembali gitu ya, dari titik awal ke titik akhir. Jadi fungsi dari stock cycle itu adalah kita akan melihat dari satu produk ya, atau satu item atau satu SKU gitu Bapak dan Ibu. Ini dari ujung sini ke sini itu berapa lama sehingga kita bisa menentukan berapa sih jumlah stok. Nah, Bapak dan Ibu, ada hal lain dalam supply dan demand ini yang disebut dengan buffer. Ini stok ini adalah sebagai buffer atau penyangga. Tapi dalam teori inventory nanti ada juga yang disebut dengan buffer stock. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan ketemu dengan namanya safety stock, kemudian ada buffer stock. Safety stock itu adalah stok untuk aman. Kalau buffer itu ketika aman sudah turun, maka di bawahnya ada buffer, kira-kira begitu. Jadi supply uncertainty ini dalam waktu tertentu, ini kualitasnya, ini akan disangga gitu Bapak ya, akan dicegah gitu ya dengan adanya stok penyangga gitu ya. Ini berdasarkan ketidakpastian dari penyimpanan ini. Sehingga kita nanti akan menentukan berapa jumlah buffer stoknya nih supaya kalau sudah di level tidak aman ini masih ada nih persediaan yang harus kita keluarkan. Kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk itu Bapak dan Ibu di pertemuan ini mohon nanti Bapak dan Ibu menjawab soal ini. Apa perbedaan dari stok dan inventory? Kemudian nanti Bapak tolong cari tahu gitu ya, Bapak dan Ibu. Cycle stock itu apa? Tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat gitu Bapak dan Ibu. Safety stock itu apa? Kemudian seasonal stock ini apa? Insya Allah besok kita akan ketemu membahas ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bisa merangkum dari soal-soal ini, nanti Bapak dan Ibu mudah-mudahan diskusi kita besok lebih lancar gitu Bapak dan Ibu ya untuk ini. Baik, sebelum saya tutup Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Silakan Pak Yulido. Soal yang di sini itu beda sama soal yang di e-learning bukan Pak? Yang ini Pak ya? Ya, yang ini. Oh, Yang oke. itu Pak. Siap, siap. Nanti saya upload ulang ya Pak, yang ini ya. Oke, beda Pak ya tapi ya. Bukan sama kan di e-learning ada juga tuh kan? Ya, betul Pak. Nah, ini sama nggak sama ini Pak? Apa beda? Ini aja Pak, yang ini aja, yang dikerjakan untuk sapinya Oh, ini. Gitu oke Pak. oke oke. Ya. Oke Pak. Oke Kalau Pak. itu nanti saya sampaikan di pertemuan besok Pak, yang ke e-learning. Yang dari oh ya, siap. Ya. Oke Pak, siap Pak. Yang Oke untuk Pak, makasih diskusi Pak. kita besok yang ini aja Pak Yulido. Oke Pak, siap. Ya. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yang lain Bapak Ibu? Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, terima kasih. Oh ya, Pak Jalaluddin, silakan Pak Jalaluddin. Sudah angkat tangan, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Waalaikumsalam. sebelumnya. Ya, mohon maaf nih. Kebetulan kan saya masuk untuk jadwal perkuliahan kan dimulai jam 4:30. Ya, Pak ya? Ya, betul. Betul. Nah, ini untuk saya kan konfirmasi di awal Pak. Takutnya nanti ketinggalan materi. Saya bisa ikutnya di jam 5 Pak. Itu gimana Pak? Oh ya, Pak. Tadi sudah ditanyakan. Pak Jalaluddin, silakan saja. Nanti Bapak ikut di jam 5. Atau kalau Bapak sempat menyalakan saja, nggak ada masalah Pak. Monitor dari pasif ya Pak, silakan saja. Kalaupun gabung di jam 5 nggak apa-apa Pak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak.
Ya, Pak. Izin mau nanya Pak. Ya, silakan, Pak. Pak izin kalau saya e-learningnya belum bisa keakses, gimana Pak nanti untuk ngerjain tugas Pak? Apakah ada ketentuan lain Pak? Bapak silakan lewat email saya aja, Pak. Ada di grup, Pak. Bapak udah masuk grup manajemen persediaan ya, Pak? Oh, udah Pak, udah. Ya, di email aja, Pak. Yang penting bagi saya, Bapak-Bapak kalau mau menyampaikan ini ya, asal lewat saluran apapun, Bapak dan Ibu ya, selama kita belum bisa menyelesaikan tadi di sistem, silakan saja Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak bisa mengirim email ke saya atau lewat e-learning juga boleh. Itu Bapak dan Ibu. Jadi dipermudah ya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih luas untuk perjalanannya gitu. Bapak, maaf, saya belum masuk grup, Pak. Belum Di-share-nya di masuk mana grup? ya grupnya? Oke, Bu Giska. Silakan, sebentar, saya lihat adminnya dulu. Kalau ini adminnya. Oke Bu, nanti di Japri saja nanti saya masukkan Bu ya. Sebentar, Bu. Saya salin tautan, saya masukkan di sini di message Bu. Ya, makasih ya, Pak. Ada yang belum masuk juga Bapak dan Ibu selain Bu Iska? Sudah semua? Baik. Bapak dan Ibu, saya izin foto ya grupnya Pak untuk absen pertemuan hari ini. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, saya akan fotonya di akhir gitu ya. Jadi supaya jadi bukti kita untuk pertemuan. Oke, ini ada 2 slide Bapak dan Ibu ya. Saya foto yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, yang slide pertama. Bentar, Bapak Ibu. Slide kedua, Bapak Ibu, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata-kata. Kalau ada hal yang diskusikan nanti silakan di-share di grup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.